Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afriana, Kepala Taman Kanak-Kanak Buah Hati. Taman Kanak-Kanak Buah Hati terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jalan Borong Raya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala. TK Buah Hati memiliki 2 orang guru dan 2 tenaga pendidik lainnya. Memiliki visi membentuk anak menjadi insan yang cerdas, santun, ceria, dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 muncul beberapa permasalahan pembelajaran pada guru dan anak, di mana seharusnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Selama pembelajaran daring, permasalahan yang paling terlihat adalah kemampuan menulis awal anak. Masalah pembelajaran yang dihadapi anak dalam hal kemampuan menulis awal adalah anak masih kesulitan dalam menggunakan alat tulis, anak belum mampu menebalkan dan menarik garis, anak belum mampu meniru bentuk geometri, dan anak belum mampu menulis nama sendiri. Menyadari permasalahan pembelajaran tidak bisa dibiarkan semakin berlarut, dibuatkanlah suatu solusi dengan menyusun suatu rencana pengembangan sekolah atau disingkat dengan RPS. Dalam perumusan RPS ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, 3 hal yang dilakukan adalah rapat sosialisasi RPS, pembahasan solusi pembelajaran, dan penyusunan instrumen monet. Rapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan mengakses link meeting yang telah dibagikan sebelumnya dan mengisi form daftar hadir secara online. Dalam rapat sebagai bahan pendukung ditampilkan slideshow PowerPoint yang menampilkan satu tokoh penting di dunia anak usia dini, yakni Johan Hendricks Pestalozzi. Dilalui secara bertahap, artinya dimulai dengan langkah yang paling sederhana sampai kepada langkah yang lebih kompleks. Pestalozzi sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur, setingkat demi setingkat atau bertahap. Dengan demikian, prinsip ini dianggap cocok sebagai solusi permasalahan pembelajaran kemampuan menulis awal anak di TK Buah Hati. Sebelum pelaksanaan kegiatan, disusun suatu jadwal RTL sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan RPS. Pada tahap pelaksanaan dan monet, guru menyusun lembar latihan menulis. Guru membuat video pembelajaran yang berisi tutorial pengisian lembar latihan untuk diberikan kepada anak didik yang dilakukan di rumah. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang dibuat sebelumnya. Instrumen Monef diisi oleh perwakilan guru, anak didik, dan orang tua anak didik dengan mengakses link instrumen di Google Forms. Setiap kegiatan dalam RPS dicatat dalam suatu jurnal harian. Hasilnya diperoleh keterlaksanaan RPS 87,5%, pencapaian AKPK kepala sekolah 80%, kompetensi guru dan anak 90%, dan anak didik mencapai student well-being 81,25%. Dengan mengikuti kegiatan rencana pengembangan sekolah ini membuat kami meningkatkan pengembangan diri dalam hal memberikan kegiatan menulis awal anak secara bertahap. Kegiatan berbasis pendekatan Pestalozzi ini juga dapat kami berikan dalam setiap kegiatan pembelajaran anak didik kami. Alhamdulillah, sekarang anak saya sudah mampu menulis. Meskipun awalnya sudah masih kesulitan, namun secara bertahap melalui kegiatan belajar ini, dia sudah mampu menulis namanya sendiri dan lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih guru. Sebagai kesimpulan, pemberian kegiatan berbasis pendekatan Pestalozzi berhasil meningkatkan kemampuan menulis awal anak di TK Buah Hati. Demikianlah
adalah rencana pengembangan sekolah di Taman Kanak-kanak Buah Hati dalam rangka meningkatkan kemampuan menulis awal anak melalui pemberian kegiatan berbasis pendekatan prestasi. Kasih kepada Bapak Abdul Hakim Naba SPD MPD dan Bapak Muhammad Heri Imran SPD MPD dan seluruh pihak yang mendukung terlaksana